Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini dan tampaknya sebagian ikhwan jamaah-jamaah kita ya banyak yang sekarang siap-siap untuk melakukan demo Palestina. Katanya hari ini ada demo Palestina. Kalau tidak salah long march dari Pusdai ke Gedung Merdeka. Itu sangat baik sekali, positif, mempertegas sikap dan posisi bukan cuma kaum muslimin ya, tetapi Indonesia sendiri memang sampai hari ini tidak mau mengakui adanya negara Israel. Tidak mengakui kita. Kita itu hanya mengakui ada negara Palestina. Tidak ada negara Israel. Orang-orang Zionis Yahudi ini mereka itu pendatang tetapi terus merusak dan mengganggu. Makanya dikunut-kunut boleh ya. Karena kunut singkat saja nih singkat. Kunut kan ada 3 macam praktek. Sebagaimana juga yang pernah 3 macam kunut ini diamalkan oleh Rasulullah dalam kasus yang berbeda-beda. Ini mohon dipahami ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan, karena baru pagi-pagi tadi sepulang pengajian saya sempat buka HP dulu, ada pertanyaan dari Ketua Umum Muhammadiyah Singapura. Nanya kepada saya, katanya Pak Kiai minta fatwanya. Karena di Singapura ada fatwa boleh kunut lebih dari 1 bulan. Tergantung kepada masalah yang dikunutkannya. Itu fatwanya. Tapi katanya sebelum dipasarkan minta dulu pertimbangan. Saya kasih pertimbangannya begini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini nanti jadi gambaran. Pertama kali Nabi kunut itu pasca peristiwa perang Uhud. Pasca peristiwa perang Uhud. Selain kaum muslimin mengalami kerugian mau nyawa, moral dan material istilahnya. Kaum muslimin terdesak sampai lari ke gunung-gunung. Nabi Muhammad sendiri tidak ditemukan saat itu. Karena ternyata beliau terjerembab ke dalam sebuah sumur, lalu dihujani panah dan tombak dari atas. Para sahabat yang turut terjerumus, terjerembab ke dalam sumur itu melindungi beliau sehingga semua wafat. Bahkan ada yang menggambarkan riwayat beberapa sahabat tubuhnya bagaikan landak. Karena tertancap mungkin puluhan panah. Rasulullah sendiri sudah tidak bergerak, pingsan. Nah, mungkin ini diantara wujud pertolongan Allah sehingga kaum musyrikin membuat kesalahan. Mereka tidak melakukan check and recheck. Apakah benar sudah mati seperti sahabat lainnya atau hanya pingsan? Mereka langsung simpulkan bahwa Muhammad telah mati. Itu mungkin pertolongan Allah bentuknya. Mereka langsung berteriak-teriak dengan kegirangan. Muhammadun mata. Muhammadun mata. Muhammad sudah mati. Ayo kalian kembali lagi ke agama nenek moyang kalian. Yang membawa dan menyesatkan kalian, si tukang sihir sekarang sudah mati. Itu Pak. Umar di atas gunung berteriak-teriak, "Mata Muhammad." Tidak, dalam keadaan galau, sedih, khawatir
Kan perasaan jangan-jangan benar wafat gitu kan. Mama atau Muhammad, tidak, Muhammad tidak mati. Adu teriakan dengan gunung dengan yang di bawah. Pulanglah kaum musyrikin berpesta pora, merayakan kemenangan besar. Baru keesokan harinya para sahabat turun mencari jenazah, dikumpulkan, termasuk ada beberapa mayit-mayit ya, jenazah musyrikin kan. Ternyata kaum muslimin dikumpulkan ada 70 orang, sehingga dikenallah dengan 70 syuhada Uhud, yang diantaranya adalah pamannya Rasulullah, Hamzah ya bin Abdul Muthalib, adiknya Abu Thalib. Ternyata ditemukanlah Rasulullah pingsan, lalu diobati sedemikian rupa, beliau siuman dan terus diobati. Ininya ngejenol segede nog soang gitu, sebesar nog soang Pak. Selain luka-luka, wajahnya juga ada yang sobek, giginya beberapa patah, belum lagi luka-luka yang lainnya. Umar mulai bicara kepada Rasulullah. Rasulullah, tega nian mereka kepada Nabi Allah, padahal engkau hanya yad'uhum ilallah. Engkau hanya mengajak mereka kepada Allah agar hidup itu selamat dunia akhirat, agar bahagianya bukan bahagia semu, bukan bahagia syahwat duniawi semata, tapi bahagia yang sejati dan hakiki, yaitu bahagia karena berada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berlinang air mata, Rasulullah mendoakan mereka dengan kebinasaan. Bahkan di dalam sholatnya, meskipun pada kunut pertama ini tidak ada keterangan berapa kali, apakah di setiap waktu sholat atau tidak. Bahkan yang tercatat hanya subuh dan asar. Rasulullah kunut pada subuh dan asar. Itu kunut yang pertama, tanpa ada batasan. Apakah 1 bulan atau kurang, apakah setiap waktu sholat atau tidak setiap waktu sholat. Begitu kunut pertama. Terus beliau lakukan sampai turun ayat. Ya, surat Ali Imran itu ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, sudah, hentikan doamu, hentikan laknat-laknatmu, karena bukan urusanmu apakah mereka akan disiksa oleh Allah atau justru mereka diterima taubatnya. Berhentilah disebabkan turun ayat tersebut. Surat 3 Ali Imran ayat 128 ya kalau nggak salah. Selesai. Sehingga kalau hadisnya hanya ini, berarti kunut itu tidak jelas. Tidak jelas. Kunut yang pertama ini berhenti karena dihentikan oleh turunnya ayat surat 3 ayat 128. Kunut lagi sekitar tahun keempat bulan Safar. Kunut ini 1 kali, tapi untuk 2 peristiwa. Ini kunut yang kedua nih. Pertama untuk peristiwa yang disebut dengan Ar-Raji atau Ainur Raji. Beberapa orang minta kepada Rasulullah agar dikirim guru, agar dikirim ustad. Dikirimlah 6 orang. 6 orang. Kemana? Ke Najd. Najd. Dalam sejarah saya baca, Najd dulu yang dimaksud kalau sekarang Riyadh. Kota Riyadh. Bukan kota Riyadh ya, Riyadh. Karena Riyadh luas, ada kotanya, ada gurun pasirnya sampai hari seperti itu. Nah, itu Najd dulu dalam hadis. Berarti ini orang-orang yang berpenduduk Riyadh. Dikirim 6 orang. Di perjalanan gitu, di tempat air minum, sumur yang namanya
Ainur Roji. Ain artinya mata air, Ar-Roji nama kawasan. Yang 6 orang ini dibunuh semuanya. Rasul tahu dikarenakan ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh malaikat Jibril. Menangis Rasulullah siang malam, sakit hati dan merasa dikhianati oleh orang yang minta ustadz tapi di jalan dibunuh. Cuma selang beberapa bulan. Bukan beberapa bulan, beberapa hari. Karena masih pada bulan Safar, datang lagi beberapa kabilah. Ada Ri'lin, ada Zakwan, Bani Ri'lin, Bani Zakwan, Usayyah dan Bani Sulaim datang minta ustadz besar-besaran. Dikirimlah lebih banyak. Ya, sampai berapa? 70 atau berapa? Ya, kalau saya lupa. Dikumpulkanlah para ustadz ini, didatangkanlah kabilah-kabilah. Hampir semua penjuru itu ada kabilah-kabilah. Sehingga 5 orang hadapi kabilah ini dakwah. 3 orang hadapi kabilah ini dakwah. 10 orang ini untuk kabilah ini dakwah. Sehingga utusan yang sekitar 70 itu semua berdakwah. Ternyata mereka masuk perangkap. Sudah disiapkan. Ada yang memanah, ada yang menombak, ada yang dengan pedang. Mati semua. Wafat sebagai syahid. Hanya tinggal 1 orang yang bisa pulang dalam keadaan luka parah. Ini Pak, peristiwa kunut kedua. Ini baru disebut faqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron mutatabi'an. Jadi kunut kedua lah yang disebut. Rasulullah kunut 1 bulan terus menerus setiap kali sholat fi dhuhri wal asri wal maghrib wal isya wa subhi. Bahkan disebutkan yaitu pada rakaat terakhir ketika beliau bangkit dari ruku. I'tidal. Ya, hadisnya ada yang mengangkat tangan, ada juga yang tidak mengangkat tangan. Sehingga kita bisa mengatakan, apakah kunut mengangkat tangan? Bisa mengangkat tangan, bisa juga tidak mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan ini mustahab alias sunat hukumnya, mengangkat tangannya. Kalau berdoa nama wajib, tidak boleh kita kunut, tidak berdoa, tidak boleh kan? Setiap waktu sholat. Berarti kalau kita mengambil kunut yang 1 bulan, harus setiap waktu sholat. Tidak boleh terlewat 1 sholat pun. Berarti mengambil peristiwa kunut yang kedua. Kunut pertama tidak jelas berapa lama, karena sedang kunut dihentikan oleh turun ayat. Bisa jadi riwayat itu menunjukkan kunut Rasulullah yang pertama kurang dari 1 bulan. Yang kedua 1 bulan penuh. Ya kan? Setiap kali waktu sholat. Makanya harus dicatat. Tanggal berapa mulai kunut, sholat apa. Karena 1 bulan penuh itu kalau maghrib nanti sampai asar. Bisa dipaham? Karena bulan berikutnya maghribnya sudah ganti bulan. Itu harus tepat hitungannya. Jadi yang 1 bulan penuh ini lebih sulit, lebih berat. Apa lebih sulitnya? Harus tahu kapan mulai, harus tahu kapan mengakhiri. Yang kedua, harus terus-menerus. Kalau tidak menerus-menerus, bolong, mulai lagi dari kunut ke 1. Itu kunut yang kedua berat. Jadi kalau kita mengajak, ayo kita kunut 1 bulan, perhitungkan kemungkinan. Jangan sampai bolong. Makanya lebih ringan mengambil kunut yang pertama. Bisa dipahamkan? Tidak setiap waktu sholat. Dan juga tidak harus selalu penuh 1 bulan. Kunut praktek pertama Rasulullah. Kunut kedua 1 bulan penuh, jangan bolong. Memulainya ingat sholat apa, nanti mengakhirinya harus sholat apa, tanggal berapa. Kunut yang ketiga
adalah ketika beberapa sahabat Rasulullah ditawan, disiksa siang malam, bahkan sebagiannya Rodi dipaksa kerja sambil disiksa, dipecut dan sebagainya. Kadang-kadang siang harinya dijemur. Kunutlah Rasulullah karena khawatir, kasihan, iba, tapi belum bisa apa-apa. Itu sekitar tahun ke-7. Tahun ke-7, Pak. Ini kunut terakhir. Kunut terus, Pak, tiap waktu sholat. Yang dikunutkan datang Pak Ngabring. Salamat kan? Salamat. Belum 1 bulan. Berarti kunut ini berhenti dikarenakan yang didoakannya selesai. Kan? Sekarang pamanya kita kasus Palestina, yang kita tuju yang paling pokok adalah al-mustadza'afina minal mu'minin. Tadi kebetulan sebelum masuk ada juga yang nanya, Ustaz, saya masih boleh berdoa? Berdoa mah bebas. Ya, tapi untuk Palestina pakai aja yang sering kita pakai untuk kunut, ya kan? Karena pendek saya tulis. Ini bisa, Pak. Dan kata Rasulullah, tidak ada posisi hamba yang paling dekat kepada Allah melebihi dekatnya dia pada waktu sujud. Kan begitu, Pak. Fa'aksirud doa. Ayo perbanyak doa pada waktu sujud. Faqominun an yustajaba lakum. Jadi satu posisi dalam hidup kita yang paling kita dekat kepada Allah adalah pada saat kita sedang sujud. Jadi kalau kunut mau dihentikan, jangan berhenti berdoa. Sebaiknya pilih pada waktu yang paling ijabah, yaitu waktu sujud. Sujud yang mana? Mau sujud pertama di rakaat pertama, sujud kedua di rakaat pertama, sujud ke pertama di rakaat kedua, dan seterusnya. Setiap sujud tidak perlu mengkhususkan di sujud terakhir, kecuali lamun jelema pohoan. Kalau orang pelupa apa? Begitu rakaat pertama, sujud kedua, sujudnya lama. Begitu cengkat salat subuh atahiyat. Dalil teuing tadi sujudna. Jadi nu pohoan yang pelupa mah jangan. Allahumma anji gitu kan. Allahumma, kalau dibacakan boleh Allahumma anji. Nah, anji itu artinya selamatkan. Anjil mustad'afin. Al mustad'afina, ini bukan titik ya. Ini bukan titik bekas paku. Minal mu'minin. Minal mu'minin. Kalau sekarang fokusnya di mana, Pak? Mau fi Gaza boleh, fi Gaza atau fi Palestina boleh ya. Fi Palestina. Fi Palestina. Ada yang macam Palestina, ada Filistin, Pak. Fi Filistin boleh ya. Ini boleh fi, boleh apa? Boleh fi. Entong saya Palestina daya tamu. Fi Filistina wa fi tambahan deui bisi ada mukminin lain yang sedang juga terzalimi. Nah, wa fi kulli makan. Nah, gitulah. Tah sakit itu udah ponok atuh. Ini doa keselamatannya. Kumaha lamun ya kan kita sesebel-sebelnya ke si Israel, komo si eta teh Bunyamin teh. Bunyamin geuning eta nyaho. Bunyamin geuning eta nyaho. Aduh ampun. Ya perdana Israel, wasydud. Usdud gitu, jadi usdud ya. Sebut saja wasdud gitulah supaya gampang. Wat ataka.
Gitu. Wat ataka alal qaumil zalimin. Ini kebetulan ada yang minta pas pisan dari Singapura ada pertanyaan, mungkin sekarang juga sedang nonton live streaming Ketua Umum Muhammadiyah Singapura. Nanya, bolehkah kunut lebih 1 bulan? Ini mau dipatwakan katanya. Makanya kebetulan saya jawab jadi muqaddimah wasdud waqataka alal qaumiz zalimin. Yang gini aja. Supaya umum lah ya. Kalau mau ditambahan boleh. Alal zalimin al wal jionisil wal Bunyamin Netanyahu bisa sebutan nama-namanya boleh. Ya. Alal qaumiz zalimin segini aja. Waktu Rasulullah SAW mendoakan ini 1 bulan berturut-turut. Tapi kunut yang ketiga diselesaikan karena yang didoakannya datang. Ngabring, Pak. Jadi kalau saya ditanya, Ustaz, apakah saya sudah 1 bulan, apakah saya boleh melanjutkan kunut saya untuk Palestina? Selama Palestina masih begitu keadaannya, silakan. Berarti mengambil cara kunut Nabi yang ketiga. Bisa dipaham, Pak? Yaitu dihentikan ketika apa yang diharapkannya tercapai. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Jadi silakan mau pilih kunut yang pertama, ini mah kapan-kapan saja kita mau. Karena pada hadis pertama, kunut pertama tidak dijelaskan berapa lama dan tidak ada ketentuan di setiap waktu sholat. Yaitu kunut setelah peristiwa Uhud. Ya, kunut yang kedua 1 bulan berturut-turut, setelah 1 bulan berhenti dengan sendirinya tanpa ada penghentian dengan apapun. Jadi bukan karena tercapai yang dimaksud, bukan juga karena turun ayat yang menyuruh berhenti. Karena ayat yang menyuruh berhenti adalah pada peristiwa kunut pertama setelah perang Uhud. Kartos ibu kartos catatnya anu pohoan catat. Anu poho nyatet oge aya. Jadi nyatet wae poho. Tadi teh pada dicatat kan hilap. Naon atuh eusina? Nya komo cenah pan dicatat ge teu da hilap. Yang ketiga adalah kunut yang dilakukan terjadi peristiwa berhenti karena peristiwa yang diharapkannya sudah selesai. Umpamanya begitu berhenti gecatan senjata, kedoliman dihentikan, dukungan, kiriman obat-obatan, kiriman pakaian makanan datang. Kalau gencatan senjatanya lebih lama bisa dijadikan batasan untuk menghentikan kunut. Berarti ini mengambil praktek kunut Rasulullah yang ketiga. Jadi kepada yang bertanya, bolehkah kunut lebih dari 1 bulan? Boleh, ambil saja yang ketiga. Gitu ya. Kita mah nggak jawab pertanyaan, Pak. Ya, kebetulan dari jamaah, saya masih kesal sama Israel. Gimana ya doanya yang bagus? Udah, ini saja. Ya. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minina fi Palestina wa fi kulli makan. Kalau yang masih kunut berarti dipakai pada kunut. Kalau sudah berhenti boleh kita pakai. Terutama pada sujud. Karena itulah yang memungkinkan paling besar peluangnya untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkanlah yang lemah-lemah yang tidak bisa melawan dari kaum muslimin, gitu kan? Dan keraskanlah siksaanmu, azabmu terhadap orang-orang yang zalim, baik di Palestina ataupun di tempat-tempat lainnya. Gitu. Itu mah sekedar menjawab pertanyaan. Sekaligus tadi sebelum masuk ada yang minta doa apa ya? Kalau saya sudah tidak kunut, pakai saja yang kita pakai waktuku. Ini yang singkatnya, yang panjangnya aya. Sengaja saya tidak kasih lantaran nu ieu wae ge geus kudu ngamalkeun. Itu siapa?